Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Gunung Timang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Penggerak, yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kegiatan NDNP SMA Negeri 1 Gunung Timang bisa terlaksana dengan susunan acara sebagai berikut. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa. Berdoa selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Timang. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 1 Gunung Timang. Yang saya hormati rekan-rekan CDP Barito Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu rekan guru sejawat SMA Negeri 1 Gunung Timang. Pagi, salam sejahtera dan selamat jumpa kepada Bapak Ibu guru yang saya muliakan. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Timang. Selamat pagi. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Ini kan ada yang baru-baru ini. Mama kan sudah tahu saya Kepala Sekolah. Visi dan misi, pengenalan merdeka pelajar dan profil pelajar Pancasila, serta pengenalan budaya positif perubahan paradigma, belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Selamat luar biasa dibuka secara resmi. Terima kasih ya. Selamat pagi. Gerak kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, cara berikutnya kami serahkan kepada Bapak Victor Heri Mondawetu SPE. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Yang muliakan Tuhan mempunyai satu tujuan. Untuk apa? Belajar, kemudian biar jadi orang sukses, biar menuntut ilmu, biar mereka bisa jadi orang, bilangnya. Jangan ditambah belakangnya, saya sering mengatakan, jangan ditambah jadi orang hutan belakangnya. Walaupun kita di tengah hutan, jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari dulu sebagai guru. Yang pertama adalah gotong royong, sudah kita lupakan. Apalagi yang belum, apa yang sudah pernah kita lakukan tapi kayaknya lupa kita melakukannya. Memang benar pandemi ini selalu menjadi alasan kita, tapi paling tidak di dalam kelas, di depan kelas, mau rekening. Mau rekening. Jangan mencontek kamera. Nah, sudah, mobilnya sudah.
Ya, sesuai mata pelajarannya itu. Motivasi untuk siswa, ya, itu benar kita lakukan. Peduli lingkungan, ya pernah. Dulu kita pernah penghijauan, dia nggak mematuhi aturan memasukkan bajunya. Nah itu dibikin di kesepakatan kelas. Apa sanksinya kalau kamu tidak memasukkan baju? Apa sanksinya kalau kamu tidak memotong rambut? Nah itu sanksi itu nanti kita kembalikan ke. Sekarang mulai muncul lagi. Sekarang mulai punya nilai nafas lagi untuk bisa kita bagikan ke murid-murid kita. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang menyinggung perasaan ibu bapak. Kami cuma menyampaikan praktek baik yang ada. Manusia, bapak dan ibu, mungkin di pikiran kita apa itu disiplin? Nah, di sini saya minta Bapak dan Ibu menuangkan atau menuliskan pendapat Bapak dan Ibu tentang makna disiplin. Ya, bisa minta tolong Ibu Tri? Bagi lagi? Iya, bagi lagi ya. Yang terakhir aku. Terakhir mau lagi. Iya. Oh, ini kita murid yang paling anunya nih. Makanya Pak Guru menambahkan murid ini ya. Makanya jangan ke belakang aja lah. Ini maaf sedikit kalau bicaranya agak berepotan karena kondisi belum fit, lalu masih naik gula darahnya. Di sini saya minta Bapak Ibu menulis pendapat Bapak Ibu selama ini tentang kata makna disiplin. Apa sih yang ada di pikiran kita? Disiplin itu seperti apa? Kalau saya dulu berpikiran disiplin itu seperti ini. Nah sekarang setelah saya mempelajari ikut CGP melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, baru saya tahu, oh disiplin itu seperti apa. Jadi kita kupas hari ini. Mematuhi peraturan, ada juga taat atau mentaati secara berkelanjutan, ada juga disiplin waktu untuk masuk dalam ruang kelas. Semua saya anggap sama dengan pendapat saya juga. Itu dulu pendapat saya seperti itu. Orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Pasti itu bertanya, kalau misalkan nanti saya melakukan suatu pelanggaran di kelas, apa yang akan saya dapatkan hukuman itu? Pasti anak sudah bertanya. Nah, untuk menghindari itu, anak akan melakukan bermacam-macam alasan. Nah, di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Sejawat yang ada di sini karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam kegiatan kami berbagi ilmu tentang praktek baik budaya positif ini. Perkenalkan dulu, nama saya Nurul Hatmah, salah satu peserta CGP dari Barito Utara yang 15 orang. Di sini ada berapa orang? Semua PNS ya. Saya perkenalkan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini kita perkecilkan menjadi 5 kebutuhan siswa atau murid kita di dalam kelas itu ini. Sebelum kita lanjutkan ini, saya akan sampaikan kolaborasi dulu ya. Kita sebagai guru, saya masuk CGP ini, Bapak Ibu, saya melihat murid saya datang seperti ini, saya marah luar biasa. Tuhan kekuasaan. Nah, ada kan seorang peserta didik itu sering dia menunjukkan kekuasaannya kepada teman yang lainnya. Saya ini punya beban moral yang sangat untuk pribadi saya, karena anak saya dia situ gigis penyakit cacat. Tapi kemarin saya paksakan itu logika. Kalau sekolahnya sudah menggis 20 peserta, hanya 18 orang aja yang boleh. Tapi kemarin saya paksakan. Saya bayar berapapun biayanya, anak saya harus ikut.
anaknya sendiri, orang tuanya seperti ini, gurunya menyambut baik seperti ini. Setiap peserta didik itu tidak hanya anak yang normal saja yang boleh sekolah, tetapi anak yang memiliki kebutuhan khusus, bahkan dia cacat karena sakit ataupun apa, itu berhak untuk menggunakan pendidikan. Itu ada pasal 31 ya Bu ya. Kan dari Bapak Ibu calon guru penggerak berkenaan dengan pertanyaan saya ini. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan, kalau tidak salah saya mendengarnya, kita menghamba kepada murid ini mohon pengertian yang sejelas-jelasnya, karena dalam hal ini bisakah kita menghamba pada murid karena mengingat situasi, kondisi, dan keadaan. Menurut Dewan Perang, ya ada Dewan Perang. Saya dengar tadi itu. Ingat, ya, di dalam pendapat Ki Hajar Dewantara itu ada tiga peribahasa yang digunakan. Ada bidang orang ini, ada bidang orang ini, ada jabatan orang ini. Sebab tahun saya yang dipakai di kelas kan dari guru tuh tuh daya nih. Imam jalan kerso dipakai tidak? Nah itu makanya harus dijelaskan supaya teman-teman tahu. Setelah tadi memang itu yang mana dipakai? Apakah semuanya itu dipakai? Imam jalan kerso tuturi handayani apa lagi bahasanya satu? Sungkodo. Nah, saya mau CGP tadi Bu Dia memang benar, ini menghamba ini artinya bukan kita menyembah dengan murid kita. Kalau kita menyembah dengan murid kita bagaimana jadinya? Seperti ini contohnya kalau dalam proses pembelajaran, murid itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang tidak, iya kan? Ya. Tidak bisa kita bohongi itu. Itu tadi hubungannya dengan kodrat alam yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bisa nggak kita mengubahkan kodrat? Guru berdiri di depan, guru berdiri di depan maksudnya. Kita berdiri di depan kelas, ya, mengajarkan anak-anak untuk bisa menjadi teladan, ya. Yang mau saya tanyakan, apakah ketiga-tiga itu kan dilaksanakan di pendidikan? Apakah ketiga-tiga itu semua kita terapkan di semua jenjang pendidikan, misalnya di TK, SD, SMP, SMA, kuliah, apakah semua itu diterapkan sama? Sampai meneteskan air mata gara-gara tugas. Setelah sekarang masuk di UPR, mengambil teknik pertambangan, kemarin ke Polma, saya sudah bikin tugas ini sudah 3 kali dengan menulis 11 lembar, bahkan sama dengan Nata juga yang SMA sini. Setelah lambat kami disuruh langsung merobek. Saya tidak pernah melihat anak saya itu sampai meneteskan air mata. Menangis dia. Kenapa anak seperti itu? Terlambat sedikit aja mah, langsung saya disuruh merobek tugas saya. Dan kalau nggak salah Nata ini di Instagram agennya, dan ini katanya tak boleh mah kalau sampai ketahuan mereka. Dan ini bukan dosen tapi asdos. Asdos kan kakak tingkat mereka. Saya bilang berbagi dalam hal ini tentang budaya positif. Juga terima kasih kepada ketua komite yang telah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian acara ini sampai siang hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan rekan-rekan guru yang telah ikut bersama berkolaborasi. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, dia berpatokan kepada aturannya saja. Guru menerapkan egonya sendiri. Seperti itu. Nah itu posisi guru sebagai penghukum. Dia tidak peduli dengan yang lain-lain. Pokoknya kamu salah, seperti itu. Karena kamu salah, kamu dihukum sesuai dengan sanksi dan kesepakatan yang sudah disepakati di kelas maupun di sekolah. Nah itu sebagai penghukum. Beliau pernah mengambil peran sebagai si pembuat hukuman dan beliau merasa menyesal. Mungkin bapak ibu yang lain juga memiliki pengalaman yang jadi teman. Memang kok saya banyak susah berteman. Dengarkan materi ini terlebih dahulu, dia sudah mengerti. Aku ulang. Ya, boleh saya tahu siapa yang menjawab ini, yang sudah menjalankan 3 posisi kontrol di dalam pembelajarannya selama ini? Berperan sebagai teman, manajer, dan pemantau. Luar biasa sekali. Dan pemantau sebagai teman di sini saat mengajar ya saya itu
kita saling berbagi hari ini, kita bisa merefleksi diri, seharusnya saya ini berada di posisi ini agar pembelajaran di kelas menjadi nyaman. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, teman-teman semua, semoga bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya tidak akan terakomodir. Nah, bagaimana cara kita mengakomodirnya? Ya, nah, cara yang paling mudah adalah ketika ibu bapak guru mata pelajaran membuat kesepakatan. Apa yang bisa dilakukan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Menurut bapak ibu apa? Mungkin menurut Bu Mary apa kira-kira? Apa yang bisa dilakukan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Next, Pak. Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid di dalam kelas? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Apa orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Guru dan murid. Ada beragam jawaban. Terima kasih. Oh, laki-laki. Iya, iya. Berarti ini jalan kaki nih. Iya. Intinya, ya, guru mengontrol murid. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Orang dewasa memberi hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita kan seperti itu ya, karena merasa guru. Selama ini yang saya rasakan, anak-anak itu harus menuruti apa yang saya mau. Ya. Nanti kerjakan soalnya dalam waktu 15. Beliau ini menurut saya kepala sekolah yang sangat mendukung program ini, sehingga kami dapat membangun komunitas praktisi khususnya wilayah Gunung Timang, Lontarat dan Sabu didukung oleh beliau. Terima kasih Bapak Rinduan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya CGP Angkatan 3 Kabupaten Barito Utara. Saya Hairunisa SPD. Saya lahir di Lamongan 17 Juni 1995. Lagi kesalahannya apa yang telah dia perbuat agar dia dapat kembali kepada kelompoknya atau lingkungannya dengan karakternya yang lebih baik, seperti itu. Restitusi ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif yang ada di sekolah, lalu menerapkan restitusi ini untuk membimbing murid agar berdisiplin positif dan menjadi murid yang merdeka. Ciri-ciri restitusi ini ada 9 ya Bapak Ibu. Di sini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Saat dia melakukan kesalahan, dia tidak untuk ditebus kesalahan itu, tapi restitusi itu memperbaiki hubungan. Dari kesalahan itu apa yang perlu diperbaiki. Lalu restitusi bukan tawaran atau paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Untuk kasus di sekolah saya khususnya di SMPN 4 Gunung Timang, saat jam pelajaran anak tersebut tidak ada. Diselidiki bahwa ternyata anak tersebut ke pasar, karena pasarnya di Gunung Timang cuma 1 minggu sekali, atau kadang hari Kamis di sana barang ya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu guru? Silakan Bapak Ibu guru tuliskan di kertas. Pasar sebagai guru kita harus memberikan toleransi, namun harus ada batasannya. Pertanyaan saya itu kan ketika di jam pembelajaran seperti itu. Ya. Jadi kita jawabannya ada di segitiga restitusi. Di segitiga restitusi tersebut ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa keluar karena buat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini posisi kita di sini yaitu kita memberikan suatu arahan kepada anak. Tidak bisa kita menjudus anak itu salah karena dia ke pasar tadi. Tidak apa-apa, kan ini ada bahasanya. Kalau di pendidikan kami kan ada kata-katanya ya. Ini ada contohnya. Tidak apa-apa nak, kamu semua orang memiliki. Dan ini memang terjadi di era kita sebelum
5 hari kerja. Sebelum 5 hari kerja. Ini sering terjadi, bahkan tiap jam-jam pertama. Seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Nisa, sebagai guru kita harus memiliki data yang akurat berhubungan dengan perilaku, terutama kesalahan yang dilakukan siswa. Data ini nanti bisa kita jadikan dasar bagi penilaian, karena nah itu maksudnya ya, informasi itu kalian selama kalian guru penggerak ini kan kalian pasti calon dapat informasi masih silakan koordinasi dengan satu di Kandui ini. Sebenarnya saya tadi sudah ngomong sama Bapak Kepala Sekolah, apakah saya ini boleh tidak sampai selesai menghadiri ini. Jadi ada pertimbangan bisa boleh. Tetapi setelah saya mendengar paparan dari yang pertama Pak Victor dilanjut dengan Ibu tadi, wah dalam hati saya enak didengar ini, maka saya batalkan harus sampai habis. Saya mendengarkan ini sangat-sangat bagus bagi saya sebagai orang tua murid. Ya, anggaplah kalau di masjid ini dakwah untuk saya, kalau untuk gereja di khotbah bagi saya, ya, menyangkut masalah motivasi, yaitu karakter anak-anak kita di sekolah. Jadi ini sangat bagus sekali, dari pertama sampai akhirnya. Saya lalu ada pikiran ide, sudah saya bilangkan sama kepala sekolah, ini lebih bagus diterapkan. Ditotalkan dulu snacknya berapa, makannya berapa, ya. Cuma snack dan makan saya ditanggung, tidak ada transport. Bisa kira kalau satu orang tua murid 50.000, ya saya anggap sudah cukup lumayan. Ya, apalagi kalau 75 tujuannya dari dia untuk dia kepada dia. Nah, karena kita mengasih juga orang tua kita itu semua bisa bergerak bersama-sama untuk bisa membangun sekolah ini, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan kita semua. Karena saya yakin kami pribadi, lepas pribadi yang ada di sini tentu menginginkan yang terbaik untuk sekolah ini dan untuk saya mimpin di sini secara Islam, sekadar doa makan. Iya, doa makan nggak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yu'ti mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dia kerjasama dengan Universitas Palangkaraya. Mereka ada saya nggak tahu apa istilahnya ya, kayak MGMP itu. Jadi mereka sering, jadi sebenarnya idealnya memang penerapan disiplin budaya positif ini harusnya yang diterapkan dari tahun tingkat tahun. Kenapa dari tingkat tahun? Ini ada hubungannya juga dengan itu karena porsi saya itu untuk RPE, Prosen dan Prota. Kenapa saya buat ini modelnya sekarang adalah model dari Excel? Karena menurut saya kalau dari segi Excel itu penghitungannya lebih mudah. Apalagi untuk RPE, rincian pekan efektifnya, itu kalau biasanya kita kan pakai Word. Kalau Word nanti hitungnya sendiri. Manual. Tapi kalau sudah masuk ke Excel, di sini sudah saya masukkan rumus-rumusnya. Jadi nanti kita tinggal pakai aja. Anu Pak, kalau bisa ini kan matematik loh. Ini contoh Pak. Contoh Pak. Tapi ini umum ya. Ya. Ini semua mata pelajaran ini. Ya. Sama tuh. Bukan cuma akademik kita SMA. Jadi untuk Januari 2022 itu ada 4, Februari 4, Maret 5, April 4, Mei 4 dan Juni 5. Jadi totalnya itu 26. Lanjut. Nah ini banyaknya pekan efektif yang non tatap muka.
Jadi untuk yang pertama ada PPK dan LKP. Itu LKP itu libur khusus puasa. Jadi di situ ada masuk libur khusus puasa. Di Maret minggu kelima. Dan selanjutnya ujian sekolah itu 2 minggu, April minggu ketiga dan keempat. Silakan. Apakah ada tambahan dari kurikulum Bapak atau gimana? Atau untuk pribadi aja kan? Untuk pribadi. Oh, mempersulit diri. Ya, selalu yang saya takutkan dan saya bingungkan, karena kan Bapak Ibu semua di sini adalah senior saya. Nah, seperti kata Pak Leo, saya itu pangkat paling rendah, tapi ditaruh di paling atas. Itu saya takut. Kita menggunakan NTP yang 1 lembar. Jadi di situ hanya cukup kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan awal dan kegiatan inti saja. Tapi kalau misalnya kita menggunakan NTP yang lengkap, di sana KI masuk, ya, kompetensi dasar masuk, tujuan pembelajaran masuk, media pembelajaran, model pembelajaran, semuanya masuk. Kemudian 2021 Senin 8 November 2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita akan melaksanakan sesuai dengan rencana kita supaya ke depan lebih baik. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, acara kita ini ditutup secara resmi.